Bagaimana pendapat Lai tentang banyaknya artis saat ini yang terjun ke dunia YouTube? Masuk lagu-lagu Batak saat ini ada beberapa pencipta lagu serta produser lagu yang melarang lagunya untuk di cover. Menurut Lai sendiri? Jadi Lai sendiri setuju ya yang langsung take down itu ya kalau ada orang yang cover? Apakah itu salah? Seorang artis TV terjun ke dunia YouTube. Oras. Oke, saat ini saya sedang bersama teman-teman kita kreator Batak juga ya. Kita akan mencoba bertanya kepada mereka bagaimana pendapat mereka saat ini tentang banyaknya artis TV yang terjun ke dunia YouTube, juga seputar take down terutama di lagu-lagu Batak. Tapi sebelumnya tolong perkenalkan siapa? Oke, perkenalkan saya Alex Jagian. Nama channelnya? Nama channelnya Anak Parlapo. Ini? Oke, nama saya Mano Tersilaban. Nama channel saya Arbutihan Channel. Oke, jangan lupa teman-teman nanti untuk mengunjungi channel mereka berdua ya. Nah, sekarang buat Lai Anak Parlapo. Begini, saya sering menonton youtuber senior yang menyatakan bahwa bukan lagi menunjukkan karya tapi menjadi bisnis. Setuju nggak? Setuju dengan adanya media sosial sekarang, apalagi lebih ke milenial ya, kaum milenial ya. Terus yang berikutnya mungkin Lai juga pasti tahu ya, sekarang kan termasuk lagu-lagu Batak saat ini ada beberapa pencipta lagu serta produser lagu yang melarang lagunya untuk di cover. Menurut Lai sendiri? Ya, menurut saya pribadi sih memang sewajarnya harus begitu sih. Harus kita permisi dulu pada penciptanya atau produsernya bahwasanya kita ingin mengcover lagu tersebut. Jadi kalau misalkan untuk minta izin kan tapi nggak ditanggapi kayak mana? Kebanyakan kayak mana tanggapannya, Bang? Oke, jadi apa salahnya kita menyanyikan mengcover lagu mereka? Apakah itu tidak membuat setidaknya kita langsung mempromosikan lagunya lah? Nah, itu dia masalahnya. Harusnya kalau seseorang itu mengcover lagu dia, harusnya yang punya semangat dong, bangga dong, kan gitu. Iya, tapi kan yang terjadi saat ini, mereka bahkan terang-terangan mengumumkan di media sosial mereka dilarang mengcover. Padahal tunggu dulu ya. Saya jamin, saya pasti mereka dulu waktu pertama kali naik ke panggung, dari pesta ke pesta, panggung ke panggung, dari kafe ke kafe, pasti menyanyikan lagu orang. Gak mungkin mereka begitu penyanyi langsung menyanyikan lagu mereka. Pasti nyanyi lagu orang. Harusnya kan mereka sadar juga dong. Mereka juga dulu nyari uang dengan karya orang. Itu bagaimana, Le? Terlalu sadis lah pokoknya dibilang itu. Bisa jadi kan begitu. Cuma kalau tanggapan positif dari saya ya, mungkin ya kita lebih menghargai hak cipta mereka, kan begitu. Ya mungkin saja pada waktu itu belum adanya YouTube, belum adanya seperti sekarang yang viral-viral di Facebook, kan begitu. Ya bisa jadi karena memang itulah lahan pencarian mereka, kan begitu. Karena tiadanya lagi kaset CD ya. Jadi Lai sendiri setuju ya yang langsung take down itu ya kalau ada orang yang cover? Kalau masalah untuk take down saya kurang setuju. Kenapa? Karena seharusnya kita diberi teguran dulu. Kan begitu. Kita diberi teguran dulu. Apabila kita tidak menanggapi teguran tersebut dari pencipta lagu ataupun dari produsernya, barulah langsung bisa di take down. Bagaimana pendapat Lai tentang banyaknya artis saat ini yang terjun ke dunia YouTube? Ya mungkin saya rasa karena banyaknya masyarakat yang lebih ke sosial media terutama begitu kan. Apalagi di bagian Facebook ya, Facebook fanpage itu biasanya mereka bagi-bagi hadiah. Jadi banyaknya artis-artis mencoba untuk mencari viewers ya dari situ dulu, mencari keberuntungan di situ ya. Terus menurut Lai apakah itu berpengaruh ke viewers yang drastis menurun untuk bagi-bagi kita yang pemula ini? Sangat drastis, sangat berpengaruh ya. Sangat. Apalagi terutama adanya pandemi ini sangat berpengaruh. Menurut Lai berdua, apakah itu salah seorang artis TV terjun ke dunia YouTube? Saya rasa tidak salah, tidak ada yang salah sih.
Cuma alangkah baiknya diberi kesempatan kepada kita kreator-kreator untuk pemula untuk lebih berkembang lagi. Kalau udah artis kan otomatis orang itu kan udah punya nama, biarkanlah pemula-pemula itu menunjukkan Kreativitas. kreator dia. Terus mungkin pertanyaan terakhir atau pertanyaan berikutnya, sekarang ini kan khususnya kreator-kreator atau YouTuber Batak sangat banyak bermunculan. Bagaimana tanggapan Layak berdua? Apakah itu menjadi satu saingan atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi itu bagus. Tapi kan jadinya subscriber dan viewer itu kan jadi berbagi. Itu tidak jadi masalah karena kita membuat konten atau kita sebagai kreator begitu kan, kita lebih kreatif lagi agar para penonton itu lebih menyukai konten kita gitu. Disinilah kita menunjukkan kreativitas kita masing-masing yang lebih baik kan gitu. Tidak jadi masalah sih. Yang namanya jualnya kayak gitu kan. Iya. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan buat Layak berdua ya. Semoga sukses ya. Anak Parlapo dan Perbutihan Channel. Jangan lupa juga kunjungi channel Parawanang Ganjang. Terima kasih. Oras.